Halo semua, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini agak berbeda ya, karena kali ini kita kan belajar mengenai sejarah dari mobil yang ikonik dan legendaris, yaitu Toyota Supra. Loh kok jadi Honda Supra sih? Woi, salah ya fotonya. Pasti hampir dari kalian semua tahu kalau ini adalah Toyota Supra, karena Supra ini banyak banget muncul di mana-mana. Seperti yang kita tahu, dia menjadi mobil ikonik banget di seri film Fast and Furious yang pertama yang diperankan oleh Paul Walker, dan juga kita sering banget nih melihat mobil ini seperti di banyak game yang biasa kita mainin seperti ini, For Speed, Forza Horizon, dan GTA 5, dan masih banyak game yang bertema racing dan lainnya. Tapi tahu nggak sih kalau ini tuh bukan model buat Supra yang pertama kali, karena masih ada banyak buat model yang sebelum Supra ini. Yuk kita bahas sama-sama. Sekarang kita balik lagi ya ke awal tahun 1978. Awal mulanya lahirnya Toyota Celica XX. Celica Double X. Dengan sistem penggerak roda belakang yang diharapkan dapat bersaing di kelas mobil sedan melawan Ford, yaitu merek mobil yang berasal dari Amerika. Karena pada tahun itu menjual banyak banget mobil seri Mustangnya ke publik, yang membuat Toyota tertarik juga ingin membuat mobil sports yang terjangkau. Nah, untuk mesin yang digunakan oleh Toyota Celica ini adalah mesin 6 silinder bertipe M. Ada 3 jenis mesin yang digunakan, yaitu M2000cc, lalu ada 4M 2600cc, dan 5M 2800cc. Mesin ini menjadi mesin andalan Toyota karena pada tahun itu mesin ini juga digunakan di mobil Toyota yang cukup laris juga di tahun 1960, yaitu Toyota 2000 GT. Nah, pasti kalian bakal tanya nih, kok kenapa namanya Celica bukan Supra? Karena memang pada awalnya Toyota Celica ini hanya dijualkan di pasar Jepang. Lalu ketika dipasarkan ke pasarnya Amerika, pihak Toyota Amerika itu nggak suka sama namanya Celica. Jadi sama mereka tuh ditambahin satu kata di belakangnya, yaitu Supra, yang artinya jadilah Celica Supra. Nah, untuk arti dari Supra sendiri itu bisa diartikan di atas atau di luar, yang ibaratnya berarti dia lebih baik lah. Oke, sekarang lanjut lagi ke tahun 1981, yang dimana generasi kedua dari Celica Supra dirilis. Masih menggunakan spesifikasi mesin yang sama seperti generasi sebelumnya yang Mark I, dan orang-orang memanggil ini Supra Mark II. Dari sinilah model Supra dipanggil Mark. Perbedaan di Supra Mark II ini hanya di bagian lampu depannya saja yang menggunakan model pop-up, karena pada saat itu tuh semua mobil sports itu wajib punya lampu pop-up. Dan dari sinilah juga muncul dua tipe yang berbeda, yaitu Supra tipe S adalah seri Supra yang paling tinggi, dan Supra L seri Supra yang paling biasa, standarnya lah. Oke, lanjut lagi ke tahun 1986, yang dimana Supra sudah berpisah dengan Celica, jadi sudah mempunyai serinya masing-masing. Nah, untuk Celica setelah berpisah dengan Supra, dia menggunakan sistem penggerak FWD atau front wheel drive. Sedangkan untuk Supra yang Mark III nih masih menggunakan rear wheel drive atau penggerak roda belakang, dengan bodi yang sedikit lebih kecil dibandingkan varian yang Mark II, dan masih menggunakan mesin yang bertipe M yang sama seperti generasi sebelumnya. Kita lanjut lagi ke tahun 1987. 1 tahun setelah berpisahnya dengan Celica, Toyota merilis varian terbaru dari Supra, yaitu Supra Turbo, yang menggunakan mesin 7M GTE, mesin terbaik yang ada di tahun 1960. Dari sinilah nama Supra sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Setelah Toyota merilis Supra Turbo pada tahun 1987, untuk terakhir kalinya di tahun 1992, Supra Mark III mendapat pembaruan lagi di mesinnya, yaitu yang menjadi cikal bakar 2JZ, yaitu 1JZ. Nah, mesin 1JZ ini yang berkapasitas 2,5 liter turbocharger V6 yang disebut Toyota sebagai Supra Twin Turbo R. Lanjut lagi ke 1 tahun kemudian, puncaknya dari seri Supra yaitu Supra Mark IV yang sampai sekarang kita kenal dan menjadi ikon banget, dengan desain yang lebih aerodinamis dan tidak mengotak seperti seri-seri sebelumnya dari tahun 70-an itu, dan juga lebih ringan 100 kg dibandingkan Supra Mark III. Dan di saat seperti inilah lahirnya 2JZ, si mesin yang legendaris. 2JZ ini memiliki kapasitas 3 liter turbocharger V6 dengan tenaga standar 3200 tenaga kuda yang masih bisa di-upgrade sampai ke 800 tenaga kuda. Dan Supra Mark IV ini juga dinobatkan sebagai mobil dengan sistem pengereman terbaik dan terkuat dari mobil-mobil yang lain yang diproduksi dari tahun 1997 sampai tahun 2004. Sejak keluarnya mobil ini menjadi ikon dan budaya bagi pencinta mobil, apalagi sukses menjadi ikon yang ada dalam film Fast and Furious sampai sekarang, yang membuatnya Supra semakin banyak mempunyai fans-fans baru nih sampai saat ini, dan mudah dikenal oleh orang-orang muda ya. Sampai akhirnya Toyota memutuskan untuk menghentikan penjualan Supranya di Amerika pada tahun 1998 dan penjualan untuk di seluruh dunia pada tahun 2002.
sama tinggal Supra. Tapi sampai sekarang masih banyak kok orang yang memperjualbelikan Supra dengan harga yang luar biasa dan menjadi mobil bekas kedua yang paling dicari di seluruh dunia. Dan sampai sekarang tuh masih banyak banget yang nyari. Dan sampai akhirnya Toyota dan BMW melakukan kerjasama di tahun 2011 maksudnya untuk membuat Supra Mark V atau generasi kelima. Dan akhirnya resmi dirilis ke publik pada tahun 2019 kemarin. Kayaknya segini aja untuk sejarah mengenai Toyota Supra legendaris ini. Sorry kalau misalnya ada yang kurang atau kelebihan yang gak gue masukin di video ini. Kalau kalian ingin gue ceritain tentang sejarah mobil lainnya, bisa tulis di komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan format video baru nih kayak sejarah mobil, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video gue yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.